Baik, terima kasih. Kita langsung mulai. Kembali, mohon maaf, notisnya baru hari ini ya dengan kesibukan masing-masing semua. Namun masih bisa menyempatkan diri. Semoga barokah dan karunia yang banyak bagi hadirin semua. Juga terutama Ustadz Dr. Ali Nurdin yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu uh, dengan kita. Semoga kita semua bisa mendapatkan fadilah majelis ilmu ini. Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu famayudhillalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, terima kasih. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai kajian di sesi kedua ya. Sesi kedua ini ada 9 topik, dan ini topik yang ketiga, keterkaitan dermawan. Ayat-ayat pun sudah sebagian, memang ada yang sudah dapat, ada yang belum nanti, tapi insya Allah akan di-share kembali setelah acara. Dan kembali dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih untuk bagi hadirin semua. Tafadol, Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Pak Edwin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Untuk lebih berkahnya kaji kita malam ini, mari kita mengawali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa malam ini kita akan fokus untuk mentadabburi firman-firman Allah yang berkaitan dengan keutamaan memiliki sifat dermawan. Ya, sifat yang sangat penting yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akan bagi dari 3 segmen. Yang pertama adalah tentang dorongan Al-Quran untuk kita memiliki kepedulian sosial, memiliki sikap dermawan. Bentuknya seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa sikap dermawan atau kepedulian sosial itu merupakan salah satu mahkota beragama. Hal ini Allah firmankan di antaranya di surah nomor 14, surah Ibrahim pada ayat yang ke-24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya. Di sini Allah membuat perumpamaan atau masal yang jamaknya amsal, Bapak Ibu. Dalam studi ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, nanti kita belajar apa yang disebut sebagai al-masal fil Quran. Ya, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Yang oleh para ulama ini didefinisikan sebagai eh, satu cara ataupun gaya bahasa di dalam Al-Quran di mana menggambarkan sesuatu yang bersifat abstrak dalam makna tidak terbayang dalam benak kita menjadi sesuatu yang konkret. Nah, misalnya tentang konsep beragama, apa itu konsep beragama? Kita nggak kebayang itu. Tapi begitu Allah membuat perumpamaan itu seperti pohon loh. Nah, kalau pohon kebayang nih. Kira-kira begitulah. Itulah keseluruhan tentang amsal di dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan. Misalnya perumpamaan eh, di ayat ini disebut perumpamaan agama, perumpamaan pahala, orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga perumpamaan orang yang tidak beriman berbuat kebaikan. Masing-masing ada. Gitu ya.
Nah, beragama yang baik itu diumpamakan seperti sebuah pohon yang baik. Akarnya kuat, akar ini melambangkan akidah, keyakinan. Pohon itu menjulang tinggi, itu melambangkan syariat, ibadah kita. Dan pohon itu berbuah di setiap musim. Nah, inilah yang kemudian kita simpulkan sebagai mahkota beragama. Kenapa disebut mahkota? Karena yang kelihatan yang paling kemudian menjadi sesuatu yang penting berkaitan dengan hubungan sesama kita. Kalau keyakinan seperti akar itu sisi dalam, hanya Allah yang Maha tahu. Demikian juga ibadah, rumah Allah seperti sholat, puasa, itu adalah kualitasnya diterima tidaknya yang tahu hanya Allah. Tapi kalau akhlak sosial, kedermawanan, inilah yang kemudian menjadi kunci. Sehingga para ulama sering mengatakan begini, urusan akidah, urusan ibadah, itu urusan individu kita sama Allah. Tapi urusan kita dengan sesama adalah kedermawanan, akhlakmu yang mulia. Maka disebut dengan istilah mahkota beragama. Inilah pentingnya tentang bahwa beragama itu yang paling terlihat di antara kita adalah kedermawanannya, sikap sosialnya yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga bagaimana agar manusia mau memiliki sikap dermawan, mendorong dengan cara apa? Memberitahu bahwa di antara sifat utama orang yang bertakwa itu adalah yang memiliki sifat kedermawanan. Mari kita lihat firman Allah misalnya di surah nomor 3 Ali Imran ayat 134. Inilah sifat orang yang bertakwa disebut ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya. Di sini sifat-sifat orang yang bertakwa digambarkan di ayat ini. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Yang suka berinfak. Nah, nomor satu disebutnya. Kemudian yang kedua, yang sanggup untuk menahan amarah. Yang ketiga, yang memiliki kelapangan hati untuk memaafkan siapa saja yang menyakitinya. Dan yang keempat, mereka orang yang kemudian suka berbuat kebaikan. Di antaranya himpunan dari ketiga sifat baik sebelumnya itu. Nah, keempatnya ini berkaitan dengan hablum minan nas. Bahkan secara khusus yang nomor pertama disebut orang yang bertakwa mereka orang-orang yang memiliki kedermawanan. Sehingga kalau ada orang yang mungkin dalam faktanya, realitasnya terlihat rajin ibadah ritualnya, namun tidak memiliki sifat dermawan yang baik, tidak memiliki sikap kepedulian sosial yang baik, maka dapat kita tanya namanya garis bawahi berarti tingkat ketakwaannya ataupun tidak memiliki sifat sebagai orang yang bertakwa. Karena ciri utama bertakwa, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan, memiliki sikap kepedulian sosial. Bukan pada aspek ritualnya yang pertama menjadi kriterianya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa bagi orang yang memiliki sifat kedermawan, Al-Quran kemudian memastikan bahwa pasti akan diberikan balasan. Nah, pasti diberi balasan. Di janji Allah tertera di surah 34 ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.
Kalimat ini Bapak Ibu, apa saja yang kamu infakkan, Allah menggantinya. Nah, perhatikan garis bawahi kalimat ini ya. Apa saja yang kamu infakkan, Allah menggantinya. Artinya apa? Apa saja yang kemudian kita belanjakan di jalan Allah, seperti kita tahu ya, kata infak dipakai di Al-Quran itu untuk menunjuk yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib maka nanti kemudian disebut zakat, yang sunnah disebut dengan sedekah. Jadi himpunan dari kedua istilah ini yang kemudian disebut dengan istilah infak. Nah, perbedaannya apa dengan sedekah misalnya? Sedekah kata Rasulullah SAW dalam firman, dalam sabdanya, di antaranya tidak hanya berupa materi. Maka tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu bernilai sedekah. Ini di antaranya perbedaan sekelumitnya. Tapi yang jelas Allah berjanji di sini bahwa siapa saja yang berinfak, menginfakkan sebagian harta yang dianugerahkan oleh Allah, pasti akan diganti. Nah, kita sering sampaikan, ini kalau Allah berjanji tidak pernah pakai insya Allah. Tidak ada ayat mengatakan, jika kamu berinfak, insya Allah aku ganti. Tidak ada, pasti. Nah, apakah menggantinya Allah Subhanahu wa taala itu dengan penggantian yang sama nilainya dengan infak yang kita keluarkan, infak yang kita belanjakan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan pahala, ganjaran, balasan kebaikan atas orang yang berinfak. Ini cara Al-Quran mendorong agar orang mau untuk bersikap dermawan. Kita lihat di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Iya, ini contoh kedua tentang perumpamaan tadi ya Bapak Ibu. Tentang pahala itu apa sih? Nggak kebayang pahala. Bagi kita pahala sesuatu yang tidak terbayangkan bentuknya. Maka agar kita bisa membayangkan, Allah membuat perumpamaan. Pahala orang berinfak di jalan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, ada kata kunci di jalan Allah. Berarti membelanjakan di jalan yang diridhoi. Membelanjakan, menginfakkan di jalan yang dibenarkan. Kalau orang infaknya tidak di jalan Allah, ya tentu saja. Bahkan ada orang yang menginfakkan hartanya, tapi bukan di jalan Allah. Di jalan apa? Di jalan kelompoknya, di jalan partainya. Untuk supaya nanti misalnya menjadi pejabat. Nah, itu bukan infak di jalan Allah. Nah, bagi yang di jalan Allah, berarti apa? Bahwa infaknya hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan istilah ikhlas, maka akan diberi balasan seperti seorang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tumbuh 100. Ini sebuah perumpamaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, 7 terus menjadi masing-masing 100. Berarti paling tidak 700. Itu pun kalau kita memaknainya secara apa adanya, secara letterlek. Bagi yang berpendapat bahwa Al-Quran ketika menyebut kata 7 tidak selalu berarti angka di atas 6 di bawah 8, maka kau lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Al-Quran sering menggunakan istilah seperti itu. Kita ambil contoh misalnya ketika Allah menyatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan pena, air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, tidak akan habis kalimat Allah ditulis sampai kemudian kering lautnya dan masih ditambah 7 laut lagi. Nah, ditambah 7 itu maknanya ditambah banyak sekali.
Karena kalau dimaknai 7 pas, nanti bagaimana kalau ditambah 8 laut, ditambah 9 laut? Apakah kalimat Allah kemudian selesai ditulis? Jawabannya tidak. Angka 7 di situ adalah maknanya banyak sekali. Dan ini juga kita pakai dalam bahasa sehari-hari kita. Misalnya, kenapa kamu kok kelihatan pucat dari tadi pagi? Itu jawabnya apa? Saya dari semalam pusing 7 keliling. Nah, pusing 7 keliling artinya pusing banget. Ya, ada juga kemudian kawan yang nanya gitu, kenapa sudah punya segalanya kok masih korupsi? Biar kaya 7 turunan. Nah, ketujuh di sini maksudnya adalah banyak sekali. Nah, ini penggambaran juga Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang pahala orang yang berinfak. Balasan yang Allah siapkan bagi yang berinfak fisabilillah di dunia dan juga akhirat kelak, yaitu seperti pohon tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh menjadi 100 bagian. Inilah salah satu cara Allah bagaimana manusia agar mendorong manusia agar memiliki kedermawanan sosial, kepedulian sosial, sehingga akan mendapat balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masih juga bagian dari dorongan Al-Qur'an agar manusia mau untuk terus memperjuangkan kedermawan sosial ini, di antaranya apa? Bagi yang memiliki sifat dermawan, Allah akan memberikan jalan kemudahan. Ya, mudah apa? Jalan kemudahan dalam segala aspeknya, terutama jalan kemudahan untuk kebaikan. Mari kita lihat surah nomor 92, namanya adalah surah Al-Lail, ayat 5 dan 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau Nah, kebahagiaan. kami akan jadinya menjadikannya jalan menuju kemudahan. Siapa itu? Orang yang memberikan sebagian rezekinya dengan niat membenarkan janji Allah. Nah, ini sekaligus ayat ini Bapak Ibu dapat menjadi dalil, dapat menjadi landasan kenapa kalau kita beramal mesti harus disertai niat ya. Ada addressnya, ada fokus tujuannya. Meskipun yang utama tentu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sering sebagian orang mengatakan begini, kalau beramal beramal aja, ndak usah mikir-mikir, ndak usah niat ini itu, gitu. Pokoknya lillahi ta'ala saja, ikhlas saja. Tentu ini juga benar, ndak salah. Tetapi yang kemudian memberi niat khusus, misalnya kita minta doa untuk kepada orang-orang yang misalnya kita bantu, kalau kita sedang punya hajat, kita mengundang anak-anak yatim, kita beri sedekah sambil memohon doanya, misalnya gitu. Atau kita membiasakan diri untuk bersedekah Jumat, ya, Jumat barokah, atau membantu fakir miskin di sekeliling kita. Dalam hati berniat supaya kita pun diberi kemudahan oleh Allah, itu tidak masalah. Benar-benar saja. Karena apa? Karena minta kita, harapan kita, doa kita tujukan kepada Allah. Yang terlarang, yang tidak boleh, kalau harapan kita tujukan kepada selain Allah. Ya sesama manusia. Misalnya apa? Misalnya seseorang membantu harapannya supaya memberikan suara ke saya, vote, milih nanti. Nah itu berarti bukan karena Allah. Tapi sepanjang harapan kita atau pamrih kita kepada Allah, Allah itu akan meridhoinya dalam bentuk nanti tadi seperti yang dijanjikan di ayat, melipat gandakan balasannya, memberikan jalan kemudahan, maka boleh. Ya tidak terlarang dan itu bahkan dianjurkan. Bahwa kemudian ada orang yang berpendapat misalnya begini, yang tinggi itu kalau niat kita hanya mengharap itu Allah, ya itu betul adanya, benar adanya. Tetapi yang kalau kita beramal dengan motif, niat seperti yang diajarkan di Al-Quran dan As-Sunnah, maka boleh saja. Bahkan itu sesuatu yang baik. Contoh misalnya, malam ini kita menerima Al-Quran. Kenapa kita kemudian mempelajari Al-Quran?
Jawaban Al-Quran karena dengan belajar Al-Quran ini akan menjadi petunjuk hidup kita, memberkahi. Nah, niat kita kemudian seperti itu, maka boleh. Karena itu adalah isi kandungan Al-Quran itu juga hadis Nabi di antaranya fungsinya apa? Bashir wa nadhir. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan juga memberi peringatan bagi yang berbuat kesalahan atau yang berbuat dosa atau yang durhaka. Nah, itulah Bashir wa Nadhir. Memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Di antara ini bagi yang berdermawan. Akan kemudian dilipat gandakan, akan diberikan kemudahan, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, juga cara Al-Quran mendorong agar manusia memiliki kedermawanan. Apa itu? Akan selalu diberi keberuntungan. Nah, ini juga tidak kalah menarik ya Pak Ibu. Mari kita lihat firman Allah sampai dua kali ya disebut redaksinya ini. Di antaranya yang kita akan baca ini surah nomor 64, surah At-Takhabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatilah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat penutupnya itu Bapak Ibu. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini menarik ketika Al-Quran menggunakan redaksi dijaga dirinya dari kekikiran. Kenapa pakai itu? Jawaban Al-Quran, karena manusia itu fitrah nalurinya pelit, bakhil. Di Al-Quran dikatakan, wa uhdziratil anfusus syuh. Ya, pada dasarnya manusia itu pelit. Maka untuk jadi orang pelit tidak perlu belajar. Ya, jadi orang pelit tidak perlu inspirasi karena setiap orang sudah otomatis pelit itu. Tidak perlu kita saling berpesan dalam kepelitan, nggak perlu. Tapi kalau kedermawanan, kebaikan itu tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, saling berpesan dalam kebenaran, kebaikan. Karena memang itu untuk berbuat baik butuh kesabaran mengalahkan sisi buruknya. Nah, itulah maka disebut barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya janji Allah atas orang-orang atau dorongan Allah atas manusia agar mau bersikap dermawan apa? Mudah untuk meraih bahagia. Akan apa? Shortcut, jalan cepat, ya jalan pintas meraih bahagia itu apa? Dermawan. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 2 surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, kalimat kita tentang la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang itu adalah indikator kebahagiaan Bapak Ibu. Jauh dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan juga tidak bersedih. Nah ini menarik ketika Al-Quran menggunakan kata kecemasan, kekhawatiran, ya, itu dalam bentuk isim, dalam bentuk kata benda. Tapi ketika menyebut kata sedih, bersedih, itu dalam bentuk kata kerja. Kenapa demikian? Indikatornya. Karena memang sifat cemas, sifat khawatir itu selalu ada dalam diri manusia itu. Dan kemudian munculnya itu terkadang tidak ada sebab. Tidak ada yang kemudian kecuali ya dalam diri itu. Kalau sedih ini kan sesuatu yang kita ketahui telah terjadi menimpa, sedih. Tapi kalau cemas ini enggak, khawatir ini tiba-tiba ada muncul aja. Dan itu dalam bayangan gitu, aduh gimana nanti kalau gini-gini, gimana nanti kalau tua, gimana kalau nanti meninggal.
Padahal faktanya semuanya belum terjadi. Tapi kita bayangkan seakan terjadi. Maka bagi orang yang dermawan, itu akan dihindarkan dari kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, yang bisa merampas kebahagiaan kita. Demikian juga dari bersedih. Maka apa? Janji Allah untuk orang yang dermawan mudah bahagia. Dan ini universal, Pak Ibu. Maksudnya apa? Tidak hanya untuk orang Muslim, orang non-Muslim, bahkan orang ateis sekalipun, meskipun motifnya mungkin atas nama sifat humanisme, kalau dia bersosial, akan mudah bahagia. Yang membedakan adalah kalau orang mukmin dia berinfak di jalan Allah itu bukan karena semangat humanisme semata, tapi yang terpenting mengharap ridha Allah. Maka balasannya tidak ada di dunia, tidak hanya maksudnya, ya tidak hanya di dunia, tapi kelak sampai nanti di akhirat. Ini yang perbedaan yang prinsip antara kebaikan yang dilakukan orang beriman dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Oke, mari kita lanjut Bapak Ibu. Itu poin yang pertama ya, itu adalah dorongan Al-Quran agar kita bersikap dermawan. Kemudian segmen yang kedua, eh, bagaimana Al-Quran kemudian menggambarkan juga buruknya orang yang kikir, buruknya orang yang bakhil. Ya, sehingga kemudian harus dihindari. Dijelaskan oleh Al-Quran keburukan-keburukan kikir, bakhil, untuk apa? Untuk pada akhirnya dihindari, supaya tidak dilakukan. Begitu. Pertama, Al-Quran menegaskan orang itu kalau kikir, berarti sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Mari kita lihat surah nomor 47, surah Muhammad ayat yang ke-38, ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahu ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Tetapi di antara kamu ada yang kikir, dan barang siapa kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Hmm. Allah Maha Kaya, dan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Iya, Jika kamu berpaling, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. iya. Poin kita di ayat yang mengatakan barang siapa yang kikir berarti dia kikir terhadap dirinya sendiri. Itu apa Ibu? Kalimat itu ya. Yang kikir berarti dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, sehingga kemudian bagi siapa yang kemudian pikir ya orang nggak suka. Harus dihindari kekikiran itu karena kacau, bikin rusak pikiran itu ya. Sehingga hakikatnya orang itu kalau kikir ya dia kikir terhadap sendiri. Kenapa? Karena sebetulnya apa yang kita miliki kelak di akhirat itulah yang sebetulnya kita infakkan di jalan Allah. Jadi sebetulnya logika Al-Quran itu mengajarkan kepada kita kalau kita membelanjakan, menginfakkan, bersodakah di jalan Allah dengan niat meridai Allah, itu yang sebenarnya milik kita. Sedangkan yang masih kita simpan, yang kemudian menjadi katakanlah milik kita yang tidak diinfakkan, begitu kita wafat, udah langsung berpindah ke pemilikan, nggak lagi milik kita. Sehingga kemudian yang milik kita apa? Yang kita infakkan di jalan Allah. Maka seorang ulama besar di masa lampau, ketika ada orang yang kemudian menunjukkan hajatnya minta bantuan, itu sering kemudian mengatakan, oh ya terima kasih, engkau telah membantu saya membawakan milik saya. Karena sebetulnya yang kita berikan infak kepada orang itu yang milik kita. Nanti akan kita temui di akhirat. Sebaliknya, yang kemudian kita masih simpan, sekali lagi, begitu kita dipanggil oleh Allah, maka itu akan tidak lagi menjadi milik kita. Itulah mengapa keburukan sifat kikir, karena itu berarti kikir terhadap sendiri, menjadi salah satu amalan yang paling
disesali oleh manusia. Ya, menyesal di akhirat itu karena kikir. Mari kita lihat ayatnya, surah 63, surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Iya, itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya ibadah kita seperti sholat kita kurang khusyuk, zikir kita kurang istiqomah, tilawah Al-Quran kita sedikit sekali, misalnya ya, puasa kita juga ya sebegitulah. Tapi asal tidak kikir, asal tidak pelit, insya Allah tidak menyesal. Sebaliknya, orang yang boleh jadi secara ritual cukup baik, namun dia lupa atau khilaf atau kemudian punya sifat kikir, padahal dia mampu untuk berinfak, itu yang nanti nyesal. Maka di ayat dikatakan, dia minta diberi kesempatan hidup sekali lagi untuk apa? Fa'as Saya ingin bersedekah ya Allah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada kesempatan kedua. Close the door. Pintu sudah tertutup. Tidak ada kesempatan lagi. Nah, itu juga bagian dari makna mengapa Al-Quran menyatakan yang pertama tadi, barang siapa kikir, berarti dia kikir terhadap diri sendiri. Karena orang yang bakhil pada akhirnya akan menyesal. Minta diberi kesempatan sekali lagi. Bahkan sebentar saja. Untuk apa? Untuk sedekah. Tidak ada kita temukan ayat di Al-Quran misalnya apa orang menyesal dibangkitkan pengen apa supaya saya bisa umroh, supaya bisa haji, supaya bisa tilawah Al-Quran. Enggak. Yang ada saya ingin bersedekah. Inilah yang kemudian menjadi garis bawah kita bahwa amalan yang paling disesali manusia adalah amal sosial, amal sedekah, kedermawanan. Ya, kalau yang lain-lain ya ada kurangnya, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah dan Rasulnya, tapi itu tidak masalah. Ya, sepanjang kemudian tidak diikuti oleh kekikiran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, kikir ini juga akan menyebabkan seseorang memiliki kesulitan hidup. Masalahnya terus akan ada gitu ya. Mari kita lihat ancaman lepasnya bukan janji ya. Ancaman Allah di surah nomor 92 ayat yang ke-8 dan 10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan memudahkannya kepada jalan kesukaran. Nah, jadi jalan hidupnya akan sulit, akan terus ada masalah. Seperti orang yang selalu akan terjatuh ketimpa tangga, gigit anjing gitu, numpuk-numpuk masalahnya gitu. Maka salah satu yang harus kita introspeksi, muhasabah, Bapak Ibu, kalau sekiranya kok masalah hidup kita kesulitannya itu silih datang, silih berganti datang itu, salah satu yang harus kemudian kita tadabburi, kita renungi, kita muhasabai, kita introspeksi gitu ya. Apa itu? Harta kita. Cukupkah kita sudah kemudian memberikan hak orang lain atas harta kita itu? Karena terkadang cara Allah untuk mengambil yang bukan hak kita, milik kita, itu ada aja. Dengan berbagai macam cara. Tapi sekiranya kita sudah melakukannya, kok kemudian ada kesulitan juga, tidak usah suudzon gitu. Itu. Kamu pelit sih, nggak usah begitu. Karena itu yang memahami, yang mengerti, tentu adalah yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janji Allah atau ancaman Allah seperti itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzabil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nanti akan terus ada kesulitan. Sehingga kalau kita balik,
agar hidup kita selalu diberi kemudahan, dijauhkan dari aneka macam kesulitan, jangan pelit. Itu rumus. Kemudian berikutnya, nah ini juga tidak kalah bahayanya. Bahaya pelit, bahaya kikir yang merupakan lawan kedermawanan itu Pak, akan menjadi temannya setan. Teman kok teman setan gitu ya. Apa bagaimana ayatnya ini? Mari kita lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Iya. Apa itu maknanya nih Pak Edwin? Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sehingga menyuruh kamu untuk kikir. Ini logikanya begini dalam narasi setan atau dalam logikanya setan. Karena memang inginnya manusia itu celaka, setan itu inginnya manusia itu jadi temannya di neraka, maka menakut-nakuti dengan kemiskinan. Dalam logika setan, kamu jangan suka berinfak, nanti kamu miskin loh. Nah, itu logika setan itu. Nanti milikmu berkurang loh. Kamu jangan suka bersedekah. Nanti kamu jadi jatuh miskin. Maka lebih baik kikir. Nah, itu logika setan tuh. Maka kalau kemudian orang itu pakai logika itu hidupnya, temannya setan. Kalau logikanya Allah, Al-Quran tadi dikatakan lanjutannya apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah itu menggunakan cara berpikir, kalau kamu bersedekah, berinfak, maka akan diberi balasan oleh Allah. Kamu nggak akan jadi miskin. Kamu nggak akan jadi berkurang hartamu dengan sedekah itu. Nggak akan berkurang milikmu dengan berinfak itu. Itu logikanya Allah. Tapi kalau logika setan enggak. Kalau kamu banyak berinfak, kamu miskin. Maka sebaiknya nggak usah berinfak. Nah, itu logika setan. Sehingga kita kembalinya kepada kepercayaan, keyakinan, iman kita masing-masing, saudara. Ya. Jadi persoalan dermawan dan pelit ini persoalan iman, bukan semata persoalan balasan ya, tapi persoalan iman. Tergantung kepada siapa kita lebih percaya. Apakah kepada narasi setan atau kepada firman Allah ataupun logika Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita harapan kita adalah kita punya keyakinan, kita punya keberanian, sekaligus kita punya sikap istiqomah untuk lebih percaya dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian yang berikutnya, ini dari hadis Nabi SAW, bahwa orang kalau pelit nggak disukai oleh sesama. Atau disebutnya apa? Jauh dari surga. Tapi dekatnya dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda begini, as-sakhiyu, ya orang dermawan itu, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, qaribum minal jannah, dekat dengan surga, wa qaribum minallah, dekat dengan Allah. Ba'idu minan nar, dan jauh dari neraka. Jadi kalau kita ingin tahu siapa itu calon surga yang tidak pelit. Wal bakhil, sebaliknya orang yang bakhil, orang pelit itu dikatakan qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Alamatnya itu dekat neraka, itu bakal masuk neraka. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Dan kemudian apa? Ba'idu minan nas, jauh dari sesama manusia. Karena orang pelit nggak disukai orang. Itu rumusnya Pak Ibu. Termasuk sesama orang pelit itu nggak suka itu. Sebegitu jeleknya itu. Ya, nggak disukai orang termasuk sesama orang pelit nggak suka. Nauzubillahi min dzalik. Maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya doa ya mengajarkannya kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil atau kikir. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, ini segmen yang ketiga, eh, kita lihat beberapa ketentuan Al-Quran yang berkaitan dengan sifat kedermawanan ini. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, dermawan itu punya motif utama harus ikhlas.
Ya, karena memang begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhlas. Nah, di antara ayat yang kita lihat surah 76 Bapak Ibu, mungkin Pak Edwin itu ayat 6 kurang tepat ya Pak ya. Ayat 9 Pak, kebalik itu Pak. Surah 76 ayat 9. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukur." Baik Ustadz, 76 ayat 9 ya. Iya, 9. Angkanya kebalik, itu 6 Ya, tertulis ya. baik Ustadz. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Hmm. Sambil berkata, kami membantu memberikan sedekah, memberikan infak itu semata untuk mengharap ridha Allah. Tidak mengharapkan apa balasan dari kamu. Ya, tidak mengharapkan bahkan ucapan terima kasih pun tidak diharap-harapkan. Nggak ditunggu-tunggu. Yang diharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat tentu petunjuk bagi yang memberi, Bapak Ibu ya, bukan bagi yang diberi. Jangan lupa, ya. Ayat yang seperti ini atau ayat ini adalah petunjuk bagi kita yang memberi atau yang beramal. Kalau dalam posisi kita yang diberi kebaikan oleh orang lain, maka jangan lupa berterima kasih. Jangan karena pakai ayat ini terus diem aja gitu. Nggak terima kasih. Oh, situ kan nggak berharap. Oh, nggak boleh. Karena kita pakai hadis Nabi SAW bersabda apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada sesama, berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur dengan berterima kasih, maksudnya dengan sesama, karena diberi kebaikan, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Nah, dalam konteks ini saya kira mungkin kita perlu belajar dengan saudara kita yang lain ya, di mana dalam tradisi masyarakat, contoh ya yang paling sering kita dengar itu siapa? Orang Jepang itu pandai sekali terima kasih. Arigato gozaimasu itu sekecil apapun langsung sambil bungkuk itu dalam banget mengucapkan terima kasih arigato gozaimasu terima kasih begitu ya. Nah sebetulnya spirit ini ada di agama kita, cuma kita sering lupa ya untuk mengucapkan terima kasih. Apalagi kalau yang berbuat baik itu seseorang yang boleh jadi berada di bawah kita, apakah pembantu atau pegawai kita, kita jangan untuk lupa untuk berterima kasih. Padahal itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang dibimbing dalam syariat Islam kita. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat surah nomor 2 ayat 265 yang masih menguatkan pentingnya kita untuk apa? Untuk berinfak itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamitsali jannatin birabwatin asaba wabilun fa'atat ukulaha dhifain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk memperteguh iman mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi. Iya, lanjut. Eh, ayat 265 ya Ustaz? Iya, udah 5. Itu belum selesai itu, Pak. Oh, oke, baik. Eh, saya ulang ya. Ya, Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Nah, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi eh, artinya ayat ini menggambarkan kepastian balasan dari Allah kalau orang itu berinfak fisabilillah, meskipun orang nggak tahu. Gitu maksudnya itu. Meskipun orang tidak mengetahui amal kebaikan kita, tidak ada yang memberitakan gitu ya, tidak ada yang mengasih pujian atau ngasih likes misalnya gitu. Tidak yang memberikan apresiasi. Tapi kalau semata karena Allah pasti akan diberi balasan. Maka dikatakan seandainya tidak ada hujan, embun pun sudah mencukupi itu. Berarti ada pasti ada balasannya. Itu contoh ya, perumpamaan. Maka disebutnya sebagai apa? Perumpamaan. Oke. Kemudian yang kedua, dalam konteks berinfak, Bapak Ibu, Al-Quran ternyata mengingatkan agar tidak dikaitkan dengan keimanan. Maksudnya begini, kita lihat ayatnya ini ya, surah nomor 2, ayat 272. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min syai'in fahu dan seterusnya. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, pahalanya itu untuk dirimu sendiri. Iya, bukan kewajiban, maksudnya Asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat ini berkaitan adanya salah seorang sahabat yang baru mau untuk berinfak, ya, membantu saudaranya itu dengan syarat kamu harus masuk Islam. Nah, kalau nggak mau Islam nggak tak bantu. Nah, maka turun ayat bukan kewajiban kamu untuk orang itu akan dapat hidayah atau tidak. Kalau bantu bantu aja mengharap ridha Allah. Begitu. Dari Hmm. ayat ini juga dapat kita apa namanya Bapak Ibu garis bawahi bahwa dalam kita membantu ya termasuk nilainya infak fisabilillah itu kepada orang non muslim sesama manusia boleh bagus-bagus saja tidak masalah dan kalau tidak perlu dikaitkan dengan supaya dia masuk Islam kalau nggak masuk Islam nggak tak bantu maka Allah kemudian ini agak sedikit menegur gitu ya bukan urusan kamu beramal beramal aja deh tidak usah kemudian orang itu mau menerima Islam atau tidak. Nah, ini ya, sehingga kemudian kalau kita beramal karena mengharap ridha Allah, pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke. Kemudian berikutnya, yang juga tidak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa taala mengatur prioritas kepada siapa seyogianya prioritas kita berikan infak fisabilillah itu. Gitu. Mari kita lihat misalnya surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 215 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Iya, ini adalah prioritasnya Bapak Ibu ya. Yang pertama siapa? Orang tua. Ya, wama anfaktum apa saja yang kemudian kita infakkan itu nomor satu untuk orang tua, walidain wal akrabin, kemudian kerabat. Nah, kemudian siapa lagi? Wal yatama, orang-orang anak-anak yatim. Apalagi kalau anak yatim itu masih ada hubungan kerabat dengan kita, maka prioritas. Pertanyaannya, mengapa agama mengatur prioritas ini? Orang tua, kerabat, keluarga dekat gitu ya, baru orang lain yang tidak ada hubungan kerabatan, orang fisabilillah, orang miskin, misalnya gitu. Jawabannya adalah karena agama ini sangat menjaga silaturahim. Maka kalau kita berinfak kepada keluarga dekat kita, itu pahalanya dua, Pak Ibu. Pahala yang pertama adalah pahala infak itu sendiri. Pahala yang kedua adalah pahala menguatkan hubungan ukhuwah silaturahim. Itu. Sebaliknya, kalau kita berinfak kepada pihak yang sama sekali tidak kita kenal, tidak ada hubungan kekerabatan, maka pahalanya cuma satu, pahala infak.
Itulah mengapa perlunya kita memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih kepada siapa kita seyogyanya berinfak. Dan disitulah juga kemudian meskipun aturan fikihnya, contoh misalnya infak yang wajib zakat ya. Zakat itu kan bahkan mal khususnya itu maksudnya diberikan kepada apa namanya amil, dalam hal ini badan amil gitu. Tapi kalau kemudian di sekeliling kita ada orang-orang yang kita ketahui mereka juga mustahik, terlebih mereka kerabat, maka mereka berhak untuk kita pilih langsung. Kalau kita salurkan ke amil ya bagus, tapi terkadang kita tidak tahu amil yang kemudian di negara kita, di tempat kita itu akan diberikan ke siapa. Tapi kalau kita, maka di sini pentingnya prioritas itu penting sekali. Orang tua kita, orang dekat, kerabat itu bisa kerabatan kekeluargaan, bisa juga kemudian dalam konteks orang dekat yang mengenal kita, tetangga misalnya, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran juga mengatur dalam konteks berinfak, hendaklah dipilih kepada pihak-pihak yang memiliki sikap amanah. Ya, jadi bukan sekedar lahiriahnya dia fakir, lahiriahnya dia miskin, tapi yang kalau bisa kita mengetahui bahwa fakir miskin yang kita berikan infak kita itu adalah orang yang amanah, artinya orang yang perilakunya baik, maksudnya begitu. Ini merujuk kepada surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Hmm. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Nah, ini Bapak Ibu dalilnya ya. Maka dari sini sebetulnya sebagian ulama mengatakan justru tidak memprioritaskan ya kita memberi itu kepada peminta-minta. Apalagi kalau minta-minta itu dijadikan profesi. Ini kan sudah beberapa kali temuan ya, di mana ada satu kampung yang isi penduduknya itu kerjaannya utamanya meminta-minta. Nah, kita ingin menggarisbawahi adalah bahwa profesi meminta-minta itu haram, gitu ya. Agama kemudian mengatakan bahwa berikanlah hak kepada orang yang meminta dan tidak meminta, itu maksudnya dalam konteks yang ya darurat lah, bukan dijadikan profesi. Dijadikan profesi itu tidak boleh. Bagaimana mungkin terkadang akhirnya apa? Orang yang diberi itu karena dari profesi minta-mintanya terkadang lebih banyak simpenannya daripada yang memberi. Ini kan lucu jadinya. Kan pernah diketahui ya bagaimana ternyata dia, Masya Allah, rumahnya besar, terus propertinya banyak dari hasil apa? Minta-minta. Ini kan tentu sesuatu keburukan. Agama nggak mungkin merestui profesi yang seperti itu. Maka kemudian di sini disebutkan apa? Kamu cari atau kalau prioritaskan orang yang ingin kita berikan infaknya itu orang yang tidak menunjukkan apa ya hasratnya untuk minta-minta. Tidak hubud dunia lah maksudnya gitu lah Bapak. Tidak terlalu mencintai dunia berlebihan. Atau tidak orang yang kerjaannya ngeluh saja gitu. Enggak. Tapi orang yang solih, orang yang amanah, orang yang baik. Dia tidak mau menunjukkan kebutuhannya itu kepada manusia, hanya kepada Allah. Nah kalau kita ketahui seperti itu, itu. Termasuk dalam konteks ini mungkin sekeliling kita ada banyak guru ngaji ya, di musola-musola, guru TPA, TPG. Mereka tidak masuk tercover mendapatkan sertifikasi dari negara. Karena memang profesinya itu belum sepenuhnya diakui. Nah, atas mereka yang daripada minta-minta akhirnya, apalagi kemudian melakukan seperti itu, kita prioritaskan untuk kita berikan infak kita. Gitu. Baik, yang terakhir Pak Ibu, mari kita lihat surah nomor 2 ayat 271 ya. Infak dan fisabilillah ini ternyata apa? Boleh untuk kemudian kita perlihatkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menginspirasi, mengajak, memberi contoh.
atas kebaikan. Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, ini ya Bapak Ibu, jika kamu menampakkan kamu itu baik. Bahkan terkadang malah lebih baik daripada menyembunyikan. Kadang ya, misalnya contoh kepada tetangga, kita kemudian memberikan kepada tetangga terdekat, kadang disuruh ke rumah. Niatnya apa? Pertama, untuk orang rumah jadi contoh. Kita punya anak, punya keluarga, bahkan mungkin punya cucu, kita kemudian sering kelihatan memberi, itu namanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Karena apa? Satu kali contoh kebaikan lebih bagus dari 1000 nasihat. Kita menasehati untuk orang supaya dermawan, tapi kita nggak nampak terlihat sikap dermawan. Itu nggak akan ngefek itu, termasuk kepada anak-anak kita. Seringlah kemudian kita memberi contoh, diperlihatkan, supaya kemudian anak kita nantinya akan mudah menjadi orang yang dermawan. Karena di antara cara dakwah yang baik adalah dengan qudwah, dengan uswatun hasanah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian disembunyikan atau diam-diam atau rahasia juga tidak masalah. Ya, tapi terkadang diperlihatkan dalam rangka menginspirasi orang lain, pihak lain. Wong yang berbuat jahat aja kadang diperlihatkan, dipamerkan. Berbuat baik ya ini tentu harus hati-hati juga, harus tahu batas-batasnya supaya tidak terjatuh terpleset kepada sifat ria, ya, karena kalau ria nanti akan menjadi masalah, membatalkan pahala infak sedekah kita. Naudzubillahi min dzalik. Oke, selesai, terima kasih. Monggo Pak Ya, Edwin, terima kasih kita akan Ustadz. lanjutkan. Sudah ada beberapa pertanyaan. Um, Silakan Om Adam dulu ya. Bisa di-unmute langsung. Bentar. Halo? Ya, silakan Om. Sudah Oke, baik. terdengar. Ya, Pak Ali, matur nuwun waktunya. Oke, siap. Eh, di dalam surat Al-Baqarah yang ayat 68 tadi bahwa setan itu mengajak dan mempengaruhi supaya orang yang ingin berinfak itu diterkatuki, oh kamu nanti miskin, dalam bentuk was-was alladzi waswisu fi sudurinas, dan itu senantiasa dan terus-menerus ya Pak ya. Karena Iya. fi'il mudhari tadi. Nah, ketika seseorang dibayang-bayangi seperti itu, bahwa kamu infak nanti berkurang hartamu, yang bersangkutan tuh harus apa tipsnya supaya kalah setannya itu? Hmm, Terima kasih. baik. Mari kita lihat Pak Nur, surah nomor 2, maaf nomor 7, Al-A'raf ayat 201 Pak. Ayat 201 ya. Ya, 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Hmm. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat Nah, kesalahan-kesalahannya. ini Pak, segera ingat kepada Allah. Kalau kita dibayang-bayangi oleh pikiran jahat dari setan untuk pelit, untuk kikir, untuk bakhil gitu ya. Apalagi untuk kemudian ini kan pelit, kikir, bakhil ini kan sekarang satu paket juga dengan sombong, Pak, merendahkan. Ngapain saya bantu dia? Siapa dia? Orang siapa gitu. Nah, itu segera ingat kepada Allah. Ingatnya apa? Ini karunia dari Allah. Ini adalah juga amanah dari Allah. Ini juga semuanya sebenarnya pemberian Allah. Dan ingat apa? Ingat keutamaannya tadi. Sehingga kemudian pada akhirnya ketika itu yang kita ingat-ingat-ingat sampai akhirnya kita sadar tahu, oh iya, kalau saya pikir itu jelek sekali. Maka faizahum mubsirun. Seketika itu juga mereka melihat
hal itu sebagai sebuah kesalahan. Nah, gitu ya. Jadi kata kuncinya apa? Tadzakkaru. Segera mengingat Allah, segera mengingat ajaran atau firman Allah, segera mengingat petunjuk-petunjuk Allah yang berisi tentang keutamaan kalau kita kemudian dermawan dan bahayanya, buruknya kalau kemudian kita kikir. Begitu, Pak Nur. Jadi ayat ini kalau tidak salah konteksnya kan pada waktu Nabi Yusuf, Ustaz Ali, pada waktu Nabi Yusuf digoda Zulaikha itu ya. Konteks itu kan dalam godaan yang seperti itu bisa ditarik dalam segi tafsir terhadap beberapa permasalahan termasuk yang kedermawanan ini. Bisa begitu ya? Oh, iya bisa, Pak. Bisa. Karena Hmm. kita kembali ke kaidah yang pernah kita sampaikan apa itu? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hmm. Itu. Jadi Ya. teks ayat itu tergantung kepada bunyi keumuman teksnya, tidak pada sebab turun ataupun latar belakangnya saja. Begitu, Pak. Ya. Di umumil lafzi ini kalau kita uh, perjelas apa Pak? Di umumil lafzi Ya. lebih khusus Ya, sababi tadi. lafat umumnya kan berbunyi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang dibayang-bayangi oleh pikiran jahat dari setan, maka dia segera ingat kepada Allah. Ini kan umumnya gitu kan bunyinya, Pak. Hmm. Bunyi teksnya umum itu seperti itu. Nah, pikiran jahat di situ kan umum sifatnya. Apa saja? Ya bakhil, ya kemudian keinginan untuk mohon maaf berzina, kemudian mungkin keinginan untuk korupsi, mungkin juga untuk mutus silaturahim, mungkin juga marah gitu. Semua yang Hmm. tertampung buruk-buruk karena bisikan setan, godaan setan, tadzakkaru, dia segera ingat kepada Allah. Maka saat itu Hmm. juga dia akhirnya menghindarinya karena apa? Melihat hal itu sebagai sebuah kesalahan atau perbuatan dosa. Itu salah satu contoh bi'umumil lafzi. Begitu, Pak. Kemudian yang contoh lebih khusus sababi, Oke. contohnya bagaimana Ya, tadi memahaminya? misalnya ini sebab kaitannya dikaitkan dengan kasus Nabi Yusuf, ya toh? Misalnya gitu, kan awalnya tentang itu. Maka terus kemudian ya yang kita pakai itu umumnya teksnya, bukan karena sebab khususnya saja. Kira-kira gitu. Hmm. Oh nanti ini harus hati-hati ya Pak, karena ada ayat yang justru sebaliknya Pak. Gitu. Tapi ini mayoritasnya begini. Contohnya misalnya begini. eh, Sebab turun ayat ini berkaitan dengan Nabi Adam. Ya, bukan bukan Pak Nur Adam ya, bukan Nabi Hmm. Adam. Itu kan misalnya di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Adam di surga. Kemudian eh, apa namanya Allah menyatakan bahwa ya Adam, kan sudah saya katakan, kenapa kamu kok kemudian melakukan pelanggaran itu? Nah, salah satu sebab pelanggarannya itu adalah karena apa? Kamu ternyata lupa dan tekadmu kurang kuat. Fanasya walam najid lahu azma kan gitu kan Pak? Ini kan sebab khususnya kasus Nabi Adam. Tapi kemudian kita melihatnya bahwa ini berlaku umum siapa saja yang kemudian kenapa melanggar larangan Allah ada dua sebab, lupa dan tekadnya kurang kuat. Nah, itu contoh ya, contoh lain. Contoh lain misalnya ada ayat yang latar belakangnya itu tentang siapa? Tentang kisah seorang misalnya Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Itu kan Luqman kan memberi nasihat kepada putranya. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya kan? Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Kan ini sebab turunnya nasihat tentang Luqman kepada putranya. Gitu kan, Pak. Tapi ini teksnya bersifat umum, maka ini berlaku untuk siapa saja, bukan hanya untuk Luqman dengan putranya. Ayat Hmm. yang disebut kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitu. Jadi lebih khusus sababi itu adalah Lukman dengan anaknya. Pak. Ini salah Iya. satu ini contoh. Ya, Gitu. mau turun. Jadi, Pak. semoga Pak Edwin berikutnya. Ya, baik. Ya, terima kasih Om Adam. Ini sudah ada beberapa di Japri juga nih.
saya coba bacakan sesuai urutan yang pertama bertanya. Baik, ini dari sahabat yang rutin hadir, Ustadz. Jadi pertanyaan berinfak sodako sedekah saya hubungi dengan kematian. Bila seseorang yang meninggal dalam kubur minta dibalikan ke dunia sedetik, semenit, atau beberapa jam hanya yang mau dilakukan untuk bersedekah menjadi orang dermawan. Pengalaman cerita orang yang mati suri juga menceritakan balik kebun untuk sedekah. Maaf lalu bukannya bila seseorang meninggal di dalam kubur yang ditanyakan bagaimana sholatnya di dunia, baru amal-amal yang lain, salah satunya sedekah atau dermawan. Yang saya mau tanyakan adalah kedudukan dan hubungannya sedekah dengan sholat yang di dalam kubur dipertanyakan sholat apa sedekahnya itu. Jadi mungkin tingkat-tingkatan prioritas itu ya Ustadz ya. Ah, itu pertanyaannya kira-kira Ustadz. Oh, baik, baik. Hadis yang kemudian menyebut tentang pertanyaan kubur secara umum tidak disebut sholat ya Pak. Hmm. Tentang keutamaan sholat itu awwalu ma yuhasabu. Yang pertama dihisab. Kalau dihisab nanti di akhirat Pak, bukan di Hmm. kubur. Ya, jadi setelah kebangkitan. Itu maksudnya itu. Ini untuk menunjukkan posisi strategis sholat. Jadi kalau di alam kubur itu pertanyaannya itu cuma man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man imamuka. Kira-kira begitu ya. Tidak disebut tentang sholatmu. Gitu. Nah, sholat itu adalah amal perbuatan ibadah pertama yang dihisap, bukan yang ditanya. Itu satu. Nah, kemudian dan seandainya pun ada ketemukan, nah apa hubungannya sholat dengan sedekah ini? Nah, Al-Quran menjawab di surah Al-Ma'un, fawailul apa kita mulai dari yang surah Al-Ankabut dulu misalnya. Al-Ankabut dulu. Al-Ankabut mengatakan apa? Inna sholata ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa toh? Yang di Al-Quran disebutin ada tiga. Satu, zina. Kedua, LGBT. Yang ketiga, apa? Pelit. Gitu. Maka Hmm. seharusnya orang yang sudah sholat tidak pelit. Maka kalau ada orang sholat kok pelit dikecam fawailul lil musallin. Celakalah dia orang-orang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya. Bukan lalai di dalam sholat. Ayat ini tidak mengecam kalau sholat kita sering masih teringat sesuatu nggak dikecam biasa banyak temannya. Tapi mengecam orang yang sudah sholat kok pelit. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudzu ala tu'amil miskin. Itulah yang fawailul lil musallin. Tidak peduli sama anak yatim, tidak bantu fakir miskin dan seterusnya. Begitu ya. Makasih Pak. Ya, baik. Semoga menjawab. Silakan kalau masih kurang jelas. Lalu berikutnya di Japri di sini uh, terkait zakat mal itu berarti boleh kita kasih di luar 8 golongan asnaf itu ya Ustadz. Nah, itu pertanyaannya. Apakah cukup jelas gitu Ustadz? Oke, Dan baik. ya dan mungkin ini berkaitan juga dengan pertanyaan beliau berikutnya. Asisten alias pembantu atau satpam atau tukang kebun di komplek atau tukang sampah, bolehkah kita masukkan dalam golongan orang miskin agar bisa menerima zakat mal kita? Oke, baik. Makasih Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi yang pertama untuk zakat sudah ada patokannya ya Pak, harus 8 asnaf itu. Ya, innamas shadaqatul fuqara'i surah At-Taubah 60 itu ya. Tidak boleh di luar 8. Nah, maka kemudian kalau kita sebut bagaimana yatim? Yatim nggak ada itu masuk asnaf. Maka jangan dilihat yatimnya, tapi lihat miskinnya, lihat fakirnya, lihat fisabilillahnya. Hmm. Itu bukan niat kita memberi yatimnya. Tapi karena apa? Karena faktanya ada anak yatim yang kaya, maka nggak boleh kasih zakat. Kalau ada anak yatim yang kaya, nggak boleh dikasih zakat, gitu ya. Yang ada adalah orang yang kita zakat itu karena fakir. Kok fakirnya kebetulan yatim, ya sudah prioritas.
Ya, fakirnya kebetulan apa namanya miskinnya turun yatim prioritas. Contohnya gitu. Nah, bagaimana dengan para pegawai tadi yang kerja di sekeliling kita, satpam, tukang sampah, pembantu? Secara umum pekerjaan mereka itu, Pak, itu masih memposisikan mereka dalam posisi sebagai orang miskin. Karena mohon maaf, pekerja ini kan pekerja istilahnya non prosedural ya, pekerja non formal begitu. Dan gajinya secara umum tidak sampai pada UMR. UMR pun juga kan sebetulnya ya masih baik atau antara antara sepakat tidaknya gitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks ini apa namanya mereka layak dan berhak Pak untuk kita berikan zakat, zakat mal kita. Bahkan prioritas ya, mereka prioritaskan untuk dapat menerima zakat mal kita ini. Begitu ya. Oke, terima kasih. Baik, Ustaz. Lalu pertanyaan berurutan berikutnya di Japri ini di luar konteks nih Ustaz ya. Jadi ada teman uh, kawan ini perempuan ya. Jadi ada teman laki-laki dulu menikah secara Katolik dengan istrinya. Tapi setelah kenal dan banyak diskusi, dia baru menyadari prinsipnya bahwa Tuhan itu sama saja semua agama, sehingga menjadi bingung dengan pernikahannya. Bagaimana ini, Ustadz? Nah, jadi mungkin ya menganggap sama oleh semua agama atas Tuhan saja mungkin sudah agak sedikit bisa dibilang tidak tepat ya. Dan teman perempuan ini juga minta dia untuk menikah ulang secara Islam. Tapi dia takut, si suami ini ya, dia takut karena khawatir istri tidak berkenan dan malah minta pisah. Bagaimana menurut Ustadz? Iya, pertama dalam syariat Islam pernikahan itu tidak hanya untuk di dunia ya, tapi juga di akhirat. Nah, syaratnya apa? Harus kemudian satu iman. Kalau berbeda iman, tentu ini menjadi problem, jadi masalah. Yang pertama. Yang kedua, kita pakai kaidah ya, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun kalau itu berbuat dosa kepada yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga kemudian dalam situasi seperti itu tentu kita menimbang madharat maslahatnya. Maslahat yang dimaksud bukan maslahat dunia saja, tapi termasuk maslahat bagi akhirat kita. Maka yang kita orientasikan itu maslahat akhirat, bukan maslahat dunia semata. Seandainya karena pilihan kita untuk lebih firm dengan akidah kita, dengan agama kita, kok kemudian pasangan kita memutuskan untuk memilih pisah, ya itulah hidup harus memilih pada akhirnya, gitu ya. Kita ingin memilih sesuatu yang membawa kebahagiaan di akhirat. Ya syukur-syukur ya di dunia juga. Tapi itu sudah janji Allah ya. Kalau orientasi kita akhirat, dunia dapat. Tapi kalau orientasi dunia, akhiratnya nggak dapat. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya. Jadi kasusnya kira-kira kalau seperti itu, maka dipikir ulang kembali, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya diberikan kekuatan untuk mengambil sikap yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, baik Ustaz. Semoga menjawab. Nah, nanti bila ada pertanyaan lanjutan silakan. Eh, Masih menyambung yang pertanyaan yang sebelum ini Ustadz tadi. Jadi keterkaitan asnaf tadi ya. Bolehkah anak-anak sekolah kita golongkan sebagai fisabilillah sehingga boleh kita kasih zakat misalnya keponakan kita yang masih sekolah atau kuliah karena Baik. akan kita golongkan sebagai fisabilillah menuntut ilmu. Oke. Baik. Ada perbedaan ya Pak ya. Di fikih klasik, ulama klasik, di para ulama klasik yang seperti ya para aimatul mazahib, imam madhab, itu menyebut fisabilillah itu memang di jalan Allah itu maksudnya dalam peperangan Pak. Mayoritasnya begitu. Tapi dalam perkembangannya, termasuk fiqhul muasirah, fikih yang kontemporer, termasuk yang kemudian dipakai para ulama sekarang, termasuk MUI kita gitu ya, MUI kita Dewan Syariah di beberapa lembaga zakat, itu memasukkan fisabilillah itu maksudnya adalah semua aktivitas yang niatnya untuk li'ilai kalimatillah. Maka itu fisabilillah. Berarti apa? Boleh, Pak. Ya, boleh. Jadi kita masukkan ponakan kita
yang kurang mampu untuk bersekolah atau mampu tapi kemauannya terbatas sekali ya untuk kemudian bersekolah untuk kita biayai sekolah bantu biaya sekolahnya sampai kuliahnya maka itu masuk kategori fisabilillah boleh ya itu para ulama sepakat seperti itu maka kemudian misalnya Basnas Basda kita itu Badan Amil Zakat Nasional itu salah satunya memberikan bagian visabililnya itu ya untuk memberi beasiswa pada anak-anak yang sekolah. Jadi bukan hanya kepada fakir miskin untuk konsumtif, tidak. Karena kalau kemudian kita berikan sebagai sebagai bentuk beasiswa itu akan lebih afdol tuh Pak daripada kita berikan konsumtif Hmm. ya kita beri kasih duit ini kasih duit bulanan zakat saya ya nanti mohon maaf kita tidak tahu untuk apa tapi kalau untuk kemudian kita biaya sekolah biaya pengembangan dirinya maka insya Allah anak itu nanti tidak menjadi miskin lagi tapi menjadi muzaki mampu berzakat begitu. Oke. Eh, Masih ada pertanyaan yang menyambung yang pertanyaan sebelum ini tadi Ustadz yang eh, teman itu menasihati untuk menikah ulang saja secara Islam. Itu dia jadi merasa salah atau betul itu saran saya itu ya Ustadz begitu. eh ya kalau Iya. kemudian pernikahan sebelumnya sudah dianggap sah, maka tidak perlu. Tapi kalau kemudian pernikahannya misalnya sebelumnya beda agama, beda keyakinan, terus kemudian salah satunya akhirnya masuk Islam, ya perlu kemudian kita ingin isbatun nikah, menetapkan pernikahan lagi serta tajdidun nikahnya, boleh-boleh saja Pak mensyaratkan. Tujuannya Pak untuk lebih menenteramkan hatinya, boleh, tidak masalah gitu. Tapi itu tidak menggugurkan, tidak harus mengulang di KUA ya Pak ya. Karena kalau kemudian dia sudah punya semacam apa, semacam surah, ya surat yang resmi dari catatan sipil, ya kan biasanya pernikahan beda agama ini kan dicatat di catatan sipil ya itu sebetulnya Iya, itu sudah sah secara legal sebagai suami istri. baik. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu kok kemudian suami istri ini salah satunya yang tadinya non-muslim jadi mualaf. Maka kemudian Hmm. perlu kita tajdidun nikah, perbarui nikahnya secara Islam saja gitu ya. Maka itu ya udah secara agama saja. Karena kalau secara KUA tidak dimungkinkan dicatat dengan dua kali. Ya, kalau Hmm. secara di syarat sipil maka sudah cukup. Toh itu sudah sah untuk kelengkapan administrasi kenegaraan. Tidak dianggap Baik. sebagai pasangan berzina. Itu sudah cukup, gitu ya. Iya. Tapi kalau kemudian ingin mantap lagi secara agama, kemudian menikah ulang secara agama, itu tentu lebih afdal begitu. Iya. Ah, Oh, karena ini ada tambahan maaf. Jadi pernikahan mereka dulu itu beda agama dan mereka menikah secara Katolik, Ustaz. oh gitu. Iya, Secara Katolik saja ya, Pak ya. iya betul, Ustaz. Oke oke. Ya udah, maka kemudian, nah kemudian dalam perjalanannya satu masuk Islam nggak, Pak? Eh, Yang Katolik Kelihatannya tadi. belum jelas, enggak masuk Islam, Ustaz. Oh, Ini nggak belum masuk masuk Islam ini. ya. Iya. Kalau nggak masuk Islam ya tidak perlu harus disarankan menikah secara Islam karena nikah secara Islam itu syaratnya dua rukun nikah itu kan ada pengantin laki, pengantin perempuan, dua-duanya harus Iya, Muslim, Pak. iya, betul. Fikihnya begitu, gitu ya. Iya. Oke, Baik, baik, Ustaz. Semoga menjawab. Nanti terpisah kalau ada yang lebih ya detail boleh, mungkin ini. boleh, boleh. Iya. Eh, ini eh, di Japri juga sementara masih ada dua Ustadz ya. Ini jadi dari Pak Haji ini mengenai pertanyaan di kubur itu, apakah kita sudah otomatis bisa menjawab? Apakah karena kita beriman akan bisa menjawab? Tidak mungkin kita masih hidup bisa menghafal, mengingat sebelum ada kematian. Itu pertanyaan Ustadz. Oh iya, pertama kita husnudon saja ya Pak ya. Sepanjang kita istiqomah maka insya Allah bisa jawab. Baik. Kira-kira begitu. Dan nggak usah dihafal, Pak, karena itu bukan nanti bukan di memori kita, memori otak kita udah meninggal, udah kita tinggal tuh, Pak. Tapi yang ada Hmm. adalah keyakinan hati kita. Maka sepanjang istiqomah, udah jawabnya, Pak. Ya, nggak usah khawatir juga gitu. Jadi kalau Hmm. dihafal sekarang pun ya percuma kalau kita tidak kalau istiqomah. Oh gampang itu terus akhirnya terus diabaikan gitu ya Pak perilakunya, kenyataannya, amalnya itu ya kurang Hmm. kurang afdol gitu ya. Afdol apa?
konsisten, istiqomah dalam iman Islam kita, maka insya Allah pertanyaan kubur itu menjadi sangat mudah. Gitu. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan ini Ustadz di Japri juga. Apakah dalam Islam mengenal dosa karena turunan? Contohnya jika orang tua saat mudanya pernah berbuat dosa, apakah anak-anaknya akan menerima dosa turunan dari kesalahan orang tua tersebut? Baik. Mari kita lihat ayatnya, Pak Edwin. Ya, Surah nomor 17 ayat 15, Pak. ya, Bisa dibantu, Pak. Surah ya. nomor 17 Al-Isra Baik. ayat yang ke-15. Lagi loading nih Ustadz. Hmm. Setelah ini ada yang mau tanya langsung nih kelihatannya Ustadz ya. Eh, Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, menggugurnya kerugian bagi dirinya dan memikul dosa orang lain, orang Rasul. Iya, seseorang tidak memikul dosa orang lain. Itu kata kuncinya itu, Pak. Yang kalimat itu ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Maka dalam Islam tidak mengenal teori itu ya, Pak ya. Tidak mengenal kalau orang tuanya berzina, anaknya dosa. Enggak. Dosa itu individu masing-masing. Begitu. Hmm, Oke, baik. Ada yang mau bertanya langsung, Ustadz? Uh, monggo. Wiwi, silakan, Wi. Bisa Anda, Wiwi. Oh, Wiwi. Wi, bisa di-unmute. Oke. Oh iya, lagi, Wi. Wi. Ya, oke. Ya. Silakan, Wi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama saya Wiwi. Gini Ustadz, ada teman saya bertanya, eh, orang tuanya sudah meninggal, gitu ya. Terus dia bilang gini, Wi, boleh nggak Wi, gue sedekah atas nama bapak gue, atas nama ibu gue. Gue ada sedikit uang nih, gue sedekah. Terus saya bilang, kenapa kamu sedekah untuk orang tua kamu? Hilang Kan orang suaranya, tuanya. Wi. Atasnya. Halo, halo, udah jelas? Halo, halo, Win, Nama jelas Bapak. nggak Win? Halo Win. Putus-putus. Boleh diulang nggak? Sampai sedekah atas nama Bapak. Eh, Sedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, Ustadz. Halo? Heeh, Iya, Ya, terus. heeh. Terus terus saya ngomongnya gini, ya dengan keterbatasan ilmu saya. Setahu saya orang meninggal itu cuma meninggalkan 3 hal ya, saya bilang gitu. Setelah itu yang lainnya putus, saya bilang gitu. Terus kenapa kamu nggak sedekah untuk diri kamu sendiri saja? Kamu istilahnya menyelamatkan diri kamu daripada kamu yang sudah apa, ya bukan maksudnya nggak mau bersedekah atas nama orang tua, tapi kan itu sudah meninggal ya Ustadz. Setahu saya kan kalau meninggal tuh meninggalkan 3 hal saja gitu kan. Eee, Ilmu yang bermanfaat, amal jariyahnya, sama doa anak yang soleh kan gitu. Nah, kamu sedekah aja, Allah Maha tahu kok, saya bilang gitu. Kalau kamu memang mau membagi sedekah terhadap pahala untuk orang tua kamu, kan kamu memang masih anaknya orang tua kamu, saya bilang. Otomatis orang tua kamu akan menerima manfaat dari anak yang soleh seperti kamu, saya bilang kayak gitu. Tapi setelah itu kok saya jadi deg-degan ya, saya salah nggak ya ngomongnya gitu? hmm, Jangan-jangan saya salah lagi, jangan-jangan boleh Ya, sedekah ya, untuk orang yang oke. sudah meninggal gitu. Terus dia iya, bilang juga, dulu kayaknya saya nggak apa, kalau kita kan, dalam Islam tuh ada dikekah ya Ustadz ya, yang ya potong betul. kambing gitu. Nah dia bilang, "Kayaknya saya dulu belum dikekah deh sama orang tua saya." Ya Allah saya bilang gitu. Terus itu kedua, terus yang ketiga, "Boleh nggak saya badalin haji untuk orang tua saya yang belum haji?" Dia bilang gitu. Nah itu aja Ustadz pertanyaannya. Baik, baik. Ini ada 3 berarti ya, Bu ya. Nah, Iya, baik, yang pertama sedekah untuk atas nama orang tua adalah amalan yang baik. Boleh, tidak masalah. Yang dimaksud terputus 3 tadi itu orang tua tidak bisa beramal, tapi orang lain bisa beramal atas nama orang tua. Itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah
bahwa salah satu amal orang lain untuk jangankan anak, orang lain pun bisa, Bu. Boleh, termasuk mendoakan. Nah, maka kemudian ada doa bil wasilah amal soleh. Maka itu kategorinya itu yang namanya beramal untuk atas nama orang tua, itu namanya adalah doa, tapi doanya itu dengan perantaraan amal soleh. Kira-kira gitu. Itu seandainya mau dibatasi yang tiga tadi pun, itu juga masuk berarti waladun solihun yada'ulah. Doa anak soleh. Doanya kan berbagai macam cara kan. Ada doa langsung doa, ya Allah ampuni orang tua saya. Bisa. Ada yang doa kah khatam Quran dulu ya, khatam Quran ya. Kita karena nanti doa khatam Quran untuk orang tua saya. Bisa. Ada doa kemudian doanya diawali apa? Saya mau sedekah dulu. Ini doa untuk orang tua saya. Bisa. Itu ya. Jadi boleh semua. Bagus-bagus saja. Nanti anaknya gimana? Anaknya mendapat pahala karena birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Jadi pahalanya pahala berbaktinya. Sedangkan pahala sedekahnya bagian orang tua. Begitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akikah itu bukan kewajiban, itu anjuran sunnah muakkad saja, dan itu pun disunahkan kepada orang tua, bukan kepada anak. Maka ketika masih anak-anak oleh orang tua kita tidak diakikahi, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengakikahi diri sendiri. Tidak. Tapi kalau mau beramal sedekah, monggo saja. Biasa misalnya saya sedekah untuk apa namanya atas nama dulu nggak pernah diakekah, tapi statusnya bukan akekah karena tidak ada istilah mengakekahi diri sendiri, tidak ada. Yang ada itu akekah disunnahkan, bukan diwajibkan ya Bu. Hukum akekah itu bukan wajib tapi sunnah, meskipun bunyi redaksinya itu adalah apa namanya al-ghulamu murtahirun bi aqiqatihi, kan hadisnya begitu, bahwa anak itu tergantung oleh akikahnya. Itu tidak ada yang memaknai hukumnya wajib. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan hukum akikah wajib. Buktinya apa? Para sahabat Nabi itu ketika kemudian masuk Islam nggak ada yang diakikahi. Karena itu memang hukumnya bukan wajib, tapi sunnah saja. Dan pun itu pun kepada orang tua. Yang ketiga, bolehkah kita membadalkan haji orang? Oh boleh, bagus sekali. Itu hadisnya sahih tentang keutamaan badal haji bagi orang tua. Syaratnya adalah kita yang membadalkan itu sudah berhaji. Itu syaratnya. Jadi kalau misalnya kita sudah berhaji, kemudian kita sekarang daftar haji lagi ya untuk keberangkatan pada orang tua saya, oh itu bagus. Amal yang insya Allah sangat membahagiakan orang tua itu, yaitu diantaranya badal haji itu. Gitu. Makasih. Ya, walaupun orang tuanya sudah meninggal ya Ustadz. Iya, Jadi artinya eh, juga walaupun tidak mengatasnamakan orang tua, tapi anak soleh itu beribadah menjadi jariah juga untuk orang tua ya Ustadz. betul. Bisa juga begitu. Artinya tidak setiap kebaikan kita dikasih address untuk orang tua itu pun sudah baik juga sebetulnya. Tapi kalau sekali waktu ingin diadresi juga bagus saja, gitu loh, Baik. Pak. Ya, ini ada satu pertanyaan kita anggap yang terakhir ya Ustadz ya. Eh, Baik. ini pun dijawab juga. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau sedekah kepada orang tua yang lumayan mampu, tapi bentuk bakti anak kepada orang tua untuk menyenangkan hati orang tuanya? Karena namanya orang tua akan senang dengan pemberian anaknya. Oh Dan iya, juga betul. tetap sebagian ke fakir miskin dan anak yatim. Kira-kira bagaimana dengan pemberian kepada orang tua yang cukup mampu ini? Apakah Bagus. tergolong sedekah atau hanya pemberian eh, Ya, terkategori lain gitu, Ustaz? oke. Kalau kita lihat kategori di ayat tadi infak itu ya Pak ya, masuknya kategori disebutnya infak. Yang tadi di surah 2 ayat 215 tadi, ya kan? Hmm. Maka yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada tentang infak, maka katakanlah jawablah infak atas hartamu yang baik itu, maka berikan satu ke orang tua. Nggak ada ayat itu kepada orang tua yang miskin, nggak ada itu. Hmm. Pada orang tua yang fakir nggak ada, ya orang tua aja, mau kaya atau miskin kita beri itu mesti senang. Tapi memang tujuannya kan bukan sekedar membantu, tapi untuk sebagai bentuk terima kasih kita, bahwa nanti kemudian orang tua dipakai untuk sedekah lagi itu urusan lain, tapi yang penting ini perintah adalah dari agama, maka kemudian meskipun mampu nggak apa-apa itu kita beri.
Karena biasanya nanti orang tua mungkin diinfakkan ke yang lain. Untuk siapa? Ya kalau orang tua infak itu mesti kan sebagai doa untuk anaknya juga akhirnya. Atau kalau nggak, misalnya mohon maaf nggak diinfakkan, untuk jadi katakan disimpan, ya nanti kalau wafat kan untuk ahli waris juga akhirnya. Kembalinya tetap ke anak, kembali kebaikannya itu. Jadi apa saja yang kita berikan ke orang tua itu tetap kebaikannya kembalinya ke anak. Karena orang tua ya pada umumnya fitrahnya seperti itu, gitu ya. Jadi seandainya misalnya gini, kita beli, orang tua mampu, dia sudah banyak beramal. Kita tambahin, orang tua senang beramal lagi. Nanti kan kira-kira kalau orang tua beramal itu apa sih? Ya mesti salah satu doanya untuk mendoakan anak-anaknya dengan amal solehnya itu. Gitu Pak Edwin, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustadz, dan terima kasih juga Kasih. Giro semangat pertanyaan dari hadirin semua. Tentu mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan japri juga ya kalau nanti terpisah. Eh, jadi kita tutup kajian malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Ali Nurdin dan semua hadirin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ibu. Mohon maaf, mohon Ya, izin. izin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih semua. Saya stop recordingnya.